Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, market kripto naik 2,9% dalam 24 jam terakhir. Kita lihat sekarang market cap-nya menjadi 2,17 triliun US dollar. Very good, very good. Dan kita lihat Bitcoin, basically dia sekarang di harga 47.100, 200-an. Dan lebih penting mungkin bukan harganya, tapi akhirnya Bitcoin sudah golden cross antara MA50 dan MA200 daily ya, daily. Kita lihat biar lebih gampang, kita hilangin dulu ininya, candlenya. Kita lihat bahwa sekarang MA50 di 45.945 dan MA200 ada di 45.872. Artinya apa? MA50 sudah ada di atas dari MA200. Sudah terjadi golden cross. Apakah ini satu indikator yang pasti selalu ampuh bahwa Bitcoin akan pasti naik? Enggak, bukan seperti itu. Tapi ini adalah konfirmasi yang bullish, apalagi di daily ya. Jadi konfirmasi yang bullish untuk Bitcoin. Nah, korelasinya apa dengan kripto-kripto lain? Seperti yang gue udah omongin berkali-kali, kripto lain atau altcoins, cryptocurrency di luar dari Bitcoin, ini masih korelasinya sangat tinggi dengan Bitcoin. Jadi untuk mereka do well, atau supaya mereka bisa naik harganya, Bitcoin harus dalam ya bullish, bullish movement gitu, movement di mana Bitcoinnya naik, begitu ya. Jadi it's a good thing. Dan yang lebih penting lagi adalah dia kemarin berhasil lagi menembus MA200 ya. Berhasil menembus MA200 dan sekarang lagi retest MA20 di daily. Jadi untuk Bitcoin yang harus dilakukan adalah satu, dia harus menjauh dulu dari dia dari golden cross inilah, antara MA200 dengan MA50 ini. Karena seperti yang gue bilang, nggak berarti kalau sudah tembus MA200 itu pasti sudah aman. Nggak. Yang harus kita lakukan apa? Dia harus bisa bertahan di atas MA200. Andai kan sampai turun seperti ini, retest naik lagi. Nah, itu yang diperlukan. Gitu. Jadi bukan sekedar dia nembus dan aman pasti naik gitu. Nggak seperti itu. Jadi yang harus kita tunggu adalah Bitcoin naik, mungkin dia ke 50 ribuan lagi, MA50 mulai naik, dan dia mulai terpantul dengan 20, 50, dan itu baru bisa naik ke atas. Gitu ya. Jadi seperti yang gue bahas di beberapa hari lalu ya. Yang kita perlukan adalah dia naik dan terpantul. Bukan cuma sekedar nembus MA-nya. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin. Dan overall, it's quite good. Oke, dan untuk Cardano. Cardano ini cukup unik ya. Banyak yang dalam tanda kutip berspekulasi bahwa akan meningkat tinggi saat smart contracts. Dan baik lagi seperti yang gue bilang juga di beberapa video gue sebelumnya, mungkin saja akan naik dengan sangat tinggi, atau yang mungkin saja malah ngedump. Gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, apakah dia ngedump? Gitu. Kalau kita secara jujur, nggak juga bisa kita bilang Cardano turun karena ketarik dengan Bitcoin di tanggal 7 September. Dan kalau kita mau lihat tanggal 12 September di sini, candle yang ini. Berarti apa? Ya, technically ada buying the rumor and selling the news di sini ya. Orang beli saat persiapan 11 September, maka Cardano naik. Dan setelah beritanya sudah selesai gitu, euforia sudah selesai, orang mulai pada take profit di sini. Dan kebetulan juga secara teknikalnya memang ada resisten di sini, yang warna merah di sini. Dan dia balik lagi ke harga awal saat sebelum 12 September. Jadi kalau kita mau ngomong, wah berarti Cardano kedam dong. Ya well, technically kedamnya ini bukan karena dia smart contracts mereka gagal, tapi karena ketarik Bitcoin, menurut gue pribadi ya. Karena kalau kita lihat, faktanya Cardano ini launch-nya menurut gue quite smooth ya. Nggak ada permasalahan yang besar, nggak ada yang sampai crash parah, dan permasalahan yang sebelumnya dibahas berkali-kali mengenai concurrency problem dari MinSwap yang ada di Cardano Network, ternyata tidak terjadi dengan dApps lain, begitu ya. Berarti bukan permasalahan fundamental, tapi ya mungkin kesalahan dari tim MinSwap saja. Jadi overall sebenarnya oke. Dan bahkan kalau kita mau dengar beritanya, Cardano ini sekarang dan Avalanche, ini mereka ada explosive growth dari developer activity. Nah, dari mana ngitungnya? Hitung di sini ada satu indikator yang disebut CPM atau CPY. Nah, apa itu? Nah, kalau kita lihat, jadi CPM itu adalah commit per month, dimana basically itu adalah berapa banyak
intinya adalah apa ya? Ini biar biar kita bikin gampang ya bahasanya ini karena cukup teknis. Jadi CPM ini adalah eh, source code yang ditambahkan gitu dalam hitungan 1 bulan itu gitu ya. Dimana kalau source code bertambah berarti terjadi pergerakan developer di network tersebut. Nah kalau kita lihat Cardano sekarang tertinggi CPM ya, CPM yang monthly. Dimana sekarang dia adalah dari sebelumnya di 566 sekarang menjadi 702, peningkatan 24%. Dan kalau kita lihat ya, kenapa bisa seperti itu? Karena Cardano baru buka networknya, ya bisa dibilang baru buka smart contracts mereka. Maka ada peningkatan yang luar biasa besar. Jadi ya kita begini, kalau gua pribadi, seperti yang gua bahas di Daily Chatting with Toshi sebelumnya, gua Cardano ini untuk long term. Gitu ya, gua bukan untuk short term. Wah, gua pengen naik 1000% dalam sehari. Ya, gua bukan tipe investor seperti itu. Gue lebih prefer melihat fundamentals mereka, berapa banyak yang adopsi teknologi mereka, berapa banyak yang pakai network mereka. Dan pelan-pelan, gue lebih prefer pelan-pelan, tapi punya support yang jelas gitu naiknya. Dan menurut gue, ini secara fundamental bagus. Kasarnya, semakin banyak orang yang membuat smart contracts, dApps di Cardano Network. Dan bersama juga kalau kita bahas yang yearly, yang gila ini Avalanche. Avalanche ini basically dia naik 709%. CPY di tahun lalu 2019-2020 itu cuma sekitar 1553. Tapi 2020-2021 itu 12.575. Nah, jadi ini yang gue mau gitu guys. Gue mau lihat dari datanya dulu, nanti pelan-pelan akan mencerminkan ke harga gitu loh. Kayak mungkin beberapa yang bingung, Solana kok bisa tiba-tiba terbang? Ya, well, karena banyak development yang mungkin kalian nggak lihat secara angkanya di sini gitu loh. Lalu orang-orang baru sadar dan pelan-pelan naik harganya. Ya jadi baik lagi, kalau gue pribadi lebih prefer lihat dulu fundamentalnya, siapa yang adopsi teknologinya, siapa yang pakai networknya dulu, daripada harganya naik dulu. Karena kenapa kalau harga naik, kita ngejar harga naik bisa aja ke dump lagi. Kalau misalkan kita lihat dulu proyeknya, kita beli di harga murah. Aneh kan sampai ke dump pun ya sudah, kita beli dengan harga sangat murah. Gitu. Jadi menurut gua, ini Cardano justru untuk long term ya. Sekali lagi, gue jelasin nih. Long term, itu bagus. Dari mana datanya? Dari sini. Semakin banyak orang yang membuat projects di Cardano. Oke, Cardano. Kita bisa lihat secara movement dia masih koreksi ya. Dia koreksi dengan mendekati ke MA20. Dan kalau kita lihat kemarin, terbukti bahwa MA20 ini menjadi support untuk harga Solana. Tapi menurut gue ini hebat, Solana bisa bertahan di sini dan gak nembus MA20 daily. Karena kita tahu bahwa kemarin Solana basically kasarnya apa? Nge-crash gitu ya. Walaupun technically speaking lebih tepatnya dia nge-fork gitu karena transaksi yang terlalu tinggi. Dimana kita lihat transaction load-nya ini nge-peak paling tingginya sampai 400.000 TPS. Padahal kita tahu Solana in theory yang pernah terjadi yang tertinggi itu 65.000. Nah, di sini kemarin nge-peak di 400.000 TPS. Berarti berapa kali lipatnya? 400% lebih dari maksimum yang kita tahu selama ini. Berarti ya sebenarnya normal-normal saja kalau sampai dia nge-crash gitu ya. Karena basically 4 kali lebih besar daripada maksimum TPS yang kita tahu dengan si Solana ini gitu ya. Jadi ya gue jadi kadang juga ngeliatnya jadi lucu juga, berarti di waktu bersamaan ini Solana theoretically bisa lebih cepat daripada 65.000 gitu loh TPS-nya. Karena kemarin saja bisa sampai 400.000 walaupun akhirnya nge-crash gitu ya. Ya tapi itu beside the point deh. Intinya mereka nge-crash. Dan saat nge-crash ini basically membuat nodes itu to go offline. Berarti apa, kalau ada beberapa nodes offline, berarti validasinya ya bisa kacau dong. Dan itu pun sudah dicoba untuk di stabilize networknya, tapi unsuccessful. Baik lagi, kenapa? Karena gila guys, 400.000 TPS. Ya, di waktu bersama ini berarti menunjukkan bahwa demand dari Solana ini sangat tinggi sekali penggunaan networknya gitu ya. Sampai bisa 400.000. Dan kalau kita lihat juga akhirnya diputuskan bahwa diputuskan oleh dengan validator community untuk nge-restart si networknya. Nah, untuk nge-restart networknya sendiri pun ya berarti ada pro kontra. Ada yang nanya, ini apakah akan transaksinya semula lagi dari nol atau dari blok terakhir atau seperti apa? Jadi Solana sekarang secara secara fundamentals sedang sedikit
deg-degan. Apakah mereka akan restart networknya bisa dengan baik atau enggak? Apakah ada transaksi yang nyangkut nggak di tengahnya? Gitu. Jadi kurang lebih untuk Solana, fundamentally it's lagi deg-degan. Tapi kalau secara teknikal ya seperti yang gue bahas di Daily Charting with Toshi sebelumnya, kita bisa mulai tambah posisi apabila Solana sudah mulai terpantul di MA Daily 20 gitu ya. Jadi ini masih ada jarak. Kalau gue, apalagi dengan berita seperti ini sekarang, gue lebih prefer untuk nunggu dulu sampai dia benar-benar konfirmasi 20 ini menjadi support yang kuat untuk Solana. Tapi overall, gue yakin ini Solana masih punya journey yang bagus ke depannya. Karena secara fundamentally, ya mereka solid lah gitu ya. 400.000, siapa sih yang nyangka bisa kayak gitu? Sampai 400.000. Ya berarti kan menunjukkan juga demand yang luar biasa besar untuk Solana. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan untuk Ethereum, kita lihat bahwa dia kembali lagi berhasil masuk ke daerah resisten Fibo ini. Dan seperti yang gue bahas di yang sebelum juga, PR-nya apa? Nembus di EMA 20 dan kalau bisa konsolidasi di daerah resisten Fibo ini. Dan yang lebih bagus lagi kalau dia mantul di 20 dan lanjut ke atas. Karena kita lihat sebenarnya sudah sangat dekat sekali Ethereum dengan previous all time high. Jadi untuk Ethereum, it's a good thing gitu for Ethereum. Karena dia berhasil lagi nembus resisten Fibo ini. Ya tinggal kita tunggu apakah dia akan berhasil atau enggak. Dan apakah Bitcoin juga akan tetap bisa bertahan di angka seginian. Karena baik lagi ya, seperti yang gue bahas terus-menerus, korelasi Bitcoin dengan altcoins masih sangat tinggi. Jadi itu untuk Ethereum, cukup singkat dan padat. Oke, dan ada sedikit mini update mengenai FTX token. Di mana kita lihat bahwa FTX ini sekarang harganya sedang cukup turun, mendekati EMA 20 secara technically. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena FTX basically sedang kena FUD, atau kena dalam tanda kutip fake news. Bahwa ada rumor mengenai FTX. FTX ini, buat kalian yang nggak tahu, ini adalah satu exchange ya. Seperti Binance, BitMEX, dan lain-lain. Nah, FTX ini kena rumor bahwa dia dihack. Dimana kalau kita lihat, basically mereka itu ada rumor lah beberapa hari lalu bahwa FTX ini ya sedang dihack. Totalnya 45.000 Bitcoin yang sekarang harganya kurang lebih 2 miliar US dollar yang dikeluarkan dari FTX wallet across of 100 transaction gitu, dari beberapa ratus transaksi keluar dari wallet FTX. Tapi ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh CEO dari FTX, yaitu Sam Bankman-Fried, di mana menurut dia ya untuk Bitcoin withdrawal processing ini memang memang dilakukan seperti itu memang proses mereka gitu, karena mereka akan konsolidasikan ke satu wallet untuk mempercepat proses. Tapi baik lagi ya, kadang-kadang rumor lebih kuat daripada fakta. Jadi ya harga sudah mulai turun dulu. Dan bahkan ini ada juga Director of Research di The Block yang bernama Larry, ini gue nggak tahu bahasanya apa, Cermak gitu ya, dimana menurut mereka ini, menurut dia pribadi ini adalah rumor yang fake gitu. Karena source dia dari FTX employee sendiri, bahwa menurut mereka tidak ada terjadi hack. Tapi hanya ya memang SOP mereka gitu untuk dipindahkan dulu ke satu wallet untuk mempercepat proses transaksi Bitcoin gitu. Tapi ya justru ini malah mungkin jadi peluang buat kalian yang ingin hold FTT token atau FTX token. Ya kita bisa ambil posisi karena sudah mulai mendekati EMA 20, andaikan terpantul 20 ya bisa tambah posisi kita. Oke, kurang lebih itu untuk mini update dari FTT. Dan satu lagi guys, ini open for discussion juga ya. Gimana menurut kalian nih ya? Biar lebih gampang kita tutup. Apakah kalian melihat pola yang sama dengan gua untuk kalian yang pencinta Elliott Waves? Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, dan Wave 5. Apakah menurut kalian ini pola yang valid? Well, komen di bawah buat kalian yang setuju atau tidak setuju, kita bisa discussion. Tapi ingat, keep it polite, keep it civil, dan it's fun kalau seperti itu ya. Oh iya, dan jangan lupa, semua ini bukan financial advice. Ini semua adalah edukasi only, dan jangan lupa untuk do your own research. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.